Salam sehat dan salam semangat untuk kita semua. Selamat datang dalam tutorial penggunaan hasil pengembangan e-database Sistem Perencanaan Jawa Tengah. Seperti yang telah kita ketahui bersama, telah dilakukan pengembangan aplikasi e-database Sistem Perencanaan Jawa Tengah. Rancangan awal aplikasi e-database seperti dapat kita lihat bersama, seperti nampak di sebelah kiri layar, yang gagasan awalnya merupakan backup dari SIPD Kemendagri. Seiring dengan kebutuhan dalam penyediaan data dan informasi yang cepat, tepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, dilakukan pengembangan pada aplikasi e-database sehingga tampilan menjadi seperti di sebelah kanan layar. Untuk lebih mengenal, mengetahui, dan memahami aplikasi e-database Sistem Perencanaan Jawa Tengah, mari kita bersama-sama mengunjungi aplikasi e-database dengan alamat e-database.bapeda.jatengprof.go.id. Aplikasi e-database yang saat ini memiliki tampilan awal yang lebih menarik dan memberikan manfaat untuk khalayak umum. Adanya fitur pencarian pada halaman tengah beranda bertujuan memudahkan pengguna data dalam mencari data yang dibutuhkan, hanya menuliskan kata kunci, kemudian memilih urusan yang ingin dipilih, dilanjutkan dengan menekan tombol cari atau enter. Selain adanya fitur pencarian, disediakan pula menu-menu lainnya, diantaranya ada data pembangunan, lalu e-database SIPD, SPM, data IKU, unduh, SDGs, dan login. Kali ini kita akan mencoba untuk menu pencarian yang ada di beranda. Mari kita coba mengetik kata pegawai. Kita pilih untuk semua urusan, kemudian klik tombol cari. Proses pencarian memang cukup memakan waktu apabila data yang ada di e-database ini cukup banyak. Nah, muncul data secara series 5 tahunan dan ini bisa ditentukan pilihan tahunnya dengan data yang paling lama mulai dari tahun 2013 diurutkan 5 tahun. Data akan muncul secara numerik. Semua data yang berkaitan dengan kata kunci pegawai akan muncul secara numerik secara 5 tahunan. Selain data numerik, ditampilkan pula grafik di sebelah kanan layar. Bila kita mengeklik tombol grafik tersebut, akan muncul grafik dari data series tersebut. Dan grafik ini pun bisa diunduh dengan menekan tombol unduh grafik di sebelah kiri atas. Ini adalah hasil download dari grafik tersebut. Kembali ke menu awal, ada data pembangunan. Menu data pembangunan ini adalah menu yang menampilkan data-data yang ada di dalam dokumen perencanaan pembangunan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Data pembangunan dapat dicari sesuai dengan kebutuhannya hanya dengan memasukkan kata kunci di bagian samping kiri atas daftar data pembangunan. Nantinya data akan muncul secara 5 tahun dan dapat ditentukan pula tahunnya, mulai dengan tahun terlama adalah tahun 2013. Data yang muncul adalah data secara numerik, secara series secara 5 tahun, dan akan ditampilkan pula grafiknya. Grafik ini dapat diunduh dengan mengeklik tombol unduh grafik di sebelah kiri atas. Selanjutnya untuk menu e-database SIPD. Menu ini berisikan data-data e-database SIPD Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan tujuan awal dirancangnya e-database Sistem Perencanaan Jawa Tengah yang merupakan backup plan dari SIPD Kemendagri, data-data yang tersedia pun menyesuaikan dengan format data core SIPD Kemendagri. Di dalam e-database SIPD ini, pengguna dapat memilih lokasi daerah, mulai dari provinsi atau kabupaten kota, melalui pilihan yang tersedia di sebelah kanan atas tabel. Sama seperti pada data pembangunan, data akan ditampilkan secara series 5 tahun dan ditampilkan pula
grafiknya yang bisa diunduh dengan menekan tombol unduh grafik di sebelah kiri atas. Selanjutnya untuk menu SPM. SPM atau Standar Pelayanan Minimal, menu ini berisikan data-data SPM Provinsi Jawa Tengah. Di sini, pengguna juga dapat memilih lokasi daerah dari provinsi atau kabupaten kota melalui menu pilihan yang ada di sebelah kanan. Di dalam menu ini juga menampilkan data-data secara series dalam 5 tahun dan dapat juga ditampilkan bentuk grafiknya. Lanjut untuk ke menu Data IQ. Menu Data IQ, menu ini berisikan data-data capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah. Data capaian dibagi menjadi 3 aspek, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing. Data ditampilkan dengan membandingkan target dan realisasinya, dan menampilkan pula grafiknya. Untuk menu unduh, berisikan infografis yang diproduksi oleh Bapeda Provinsi Jawa Tengah dan dokumen lainnya yang bisa diunduh. Menu SDGs merupakan tautan langsung ke website Sekretariat SDGs Jawa Tengah, yang juga sudah tertaut dengan website pemirsa atau pelayanan metadata indikator SDGs Jawa Tengah milik BPS Provinsi Jawa Tengah. Menu login berisikan akses ke halaman administrator. Silakan masukkan username dan password yang dipunyai untuk masuk ke halaman administrator. Di sini saya akan mencoba menggunakan user umum, dilanjutkan memasukkan password, kemudian tekan enter. Pada halaman administrator, terdapat perbedaan menu yang ditampilkan, yaitu adanya tambahan menu user manager dan pengaturan, serta hilangnya menu data IQ dan unduh. Menu data pembangunan yang ada pada halaman administrator akan menampilkan data pembangunan yang sudah difilter berdasarkan urusannya. Di sini administrator dapat melakukan update data sesuai dengan indikator yang menjadi urusannya. Karena tadi saya menggunakan user umum, maka yang muncul adalah indikator-indikator yang berkaitan dengan urusan umum. Data yang diisikan berupa data numerik, dan untuk bilangan desimal diinput menggunakan tanda titik. Data otomatis akan tersimpan secara otomatis ketika kita mengklik di luar kotak isian. Apabila dari data-data yang tersedia terdapat data yang sudah tidak sesuai ataupun belum ada, dapat dilakukan update dan penyesuaian dengan menggunakan menu pengaturan. Sebelum masuk ke menu pengaturan, akan saya jelaskan bahwa dalam sistem e-database ini, struktur data diklasifikasikan berdasarkan urusannya. Lalu, di dalam urusan terdiri dari berbagai konten, atau lebih mudah kita menyebutnya dengan judul tabel. Jadi, judul tabel atau konten atau judul tabel. Seperti yang sudah saya sampaikan, data yang sudah tidak relevan atau belum tersedia dapat dilakukan penyesuaian dengan menu pengaturan. Pengaturan ini hanya mengakomodir perubahan data pada data pembangunan, dikarenakan data pada e-database SIPD dan SPM merupakan format baku dari SIPD Kemendagri. Menu pengaturan ini terdiri dari 3 bagian, yaitu urusan data pembangunan, konten data pembangunan, dan item data pembangunan. Kolom urusan data pembangunan digunakan untuk menambah, mengubah nama, atau menghapus urusan. Apabila kita ingin menambah, tekan tombol tambah, lalu tuliskan nama urusan yang ingin kita tambahkan, lalu pilih urusannya, kemudian tekan tombol enter atau klik simpan. Apabila kita melihat ke dalam data pembangunan,
urusan yang baru saja kita buat, yaitu urusan percobaan, itu belum muncul karena di dalamnya belum ada isinya, belum ada konten dan itemnya. Untuk memastikan apakah urusan yang baru saja kita buat sudah masuk ke dalam e-database atau belum, kita bisa mengeceknya dengan masuk kembali ke menu pengaturan, lalu pilih urusan data pembangunan, dan mencari nama urusan yang baru saja kita buat. Atau cara mudahnya dengan menekan tombol Ctrl F. Lalu kita masukkan kata kuncinya. Nah, di sini terlihat bahwa urusan percobaan yang baru saja saya buat itu sudah muncul. Berarti kita bisa lanjut untuk step selanjutnya. Step selanjutnya seperti yang sudah saya sampaikan bahwa data pembangunan tersebut harus diisi kontennya. Setelah membuat urusan, dilanjutkan dengan pembuatan konten data pembangunan. Kita tekan tombol konten data pembangunan. Karena kita ingin menambah konten, dilanjutkan dengan tambah data. Lalu kita pilih urusan. Kemudian kita tuliskan nama urusannya, nama kontennya, mohon maaf. Kemudian tekan Enter atau klik simpan. Apabila kita lihat kembali ke data pembangunan, urusan yang baru saja kita buat tadi beserta kontennya itu sudah muncul, urusan percobaan dengan konten percobaan 1. Tapi apabila kita klik, konten percobaan 1 ini belum ada datanya, belum ada item-itemnya. Kita harus menambahkan item datanya karena konten tersebut isinya masih kosong. Item data pembangunan apabila diibaratkan dalam tabel merupakan uraian atau yang ada di sebelah kiri dari tabel. Sedangkan untuk kolom tahun akan secara otomatis tersedia. Jadi nantinya yang perlu kita input ke dalam menu pengaturan hanya uraiannya saja pada pilihan item data pembangunan. Setelah kita pilih item data pembangunan, kita lanjutkan langsung dengan pilih tambah. Lalu kita tentukan kontennya. Dan kita tuliskan judul itemnya. Kita bisa mengeceknya. Nah, sudah berhasil di sini. Lalu apabila item yang ingin dimasukkan ke dalam konten tersebut itu lebih dari 1, bisa langsung ditambahkan lagi. Kita masukkan lagi, kita pilih percobaan. Lalu kita tuliskan nama itemnya. Kemudian simpan. Selanjutnya mari kita lihat hasil dari tabel item yang kita buat. Seperti ini hasilnya. Kita tinggal mengisi dengan data-data yang sudah kita miliki. Seperti yang sudah saya sampaikan dan saya ingatkan kembali, ketika kita mengisi data yang berupa bilangan desimal, pendefinisian desimal menggunakan titik dan otomatis tersimpan ketika kita mengklik di luar kotak isian. Jangan lupa pula untuk menuliskan sumber datanya. Data bisa diinput menyesuaikan dengan
data yang kita miliki. Jadi mulai dari tahun berapa dengan tahun terlama adalah tahun 2013. Lalu kita bisa melihat grafiknya. Jadi grafik otomatis langsung tergenerate. Apabila ternyata terdapat data yang item, konten, atau urusannya ingin diubah karena typo atau lain sebagainya, dapat kembali ke menu pengaturan, lalu memilih item, konten, atau urusan yang ingin dilakukan perubahan. Semisal item coba 2, saya ingin merubahnya menjadi coba 2 tanpa spasi. Untuk mempermudah seperti tadi, kita tekan Ctrl F, lalu kita masukkan kata kunci, tekan Enter, lalu kita pilih Edit Data, coba 2 tanpa spasi, lalu simpan, Enter atau klik simpan. Kita cek lagi hasilnya dengan Ctrl F. Nah, hasilnya coba 2 sudah tersimpan tanpa menggunakan spasi. Seperti halnya dengan mengubah, menghapus dilakukan dengan step yang sama, hanya dengan mengganti klik edit menjadi klik hapus data. Hapus, lalu ada konfirmasi, kita tekan OK. Itu tadi adalah tutorial untuk pengisian, penambahan, dan penghapusan data pada data pembangunan. Selanjutnya untuk e-database SIPD. Untuk e-database SIPD dan SPM, kita hanya bisa melakukan pengisian dan tidak bisa mengubah, menambah, atau menghapus format yang sudah ada. Karena data yang ada merupakan format baku dari SIPD Kemendagri. Untuk pengisian e-database SIPD maupun pengisian SPM, sama seperti pengisian pada data pembangunan, yaitu pengisian data yang berupa bilangan desimal dilakukan dengan menggunakan titik dan otomatis tersimpan ketika kita mengklik di luar kotak isian. Sistem pun akan otomatis mengenerate grafik dari data yang telah kita input atau kita update. Sekian tutorial penggunaan hasil pengembangan e-database sistem perencanaan Jawa Tengah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami dari Bapeda Provinsi Jawa Tengah menunggu kritik dan saran untuk perkembangan e-database. Terima kasih.